direkam, jadi meskipun nanti ada yang ketinggalan atau yang belum paham bisa mengulang lagi untuk sesi rekamannya. Ya, Bapak Ibu semuanya, seperti biasa untuk mengawali acara hari ini kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita curahkan semuanya di acara ini selama 1,5 jam ke depan, insya Allah ya, itu bisa mendapatkan berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa, dipersilahkan. Ya, doa selesai. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita masuk di sesi 3 ya. Nah, sesi 3 ini kita akan menggunakan penguasaan yang namanya Mentimeter. Ya, mungkin ada yang sudah familiar atau mungkin sudah pernah menggunakan sebagai pemakai atau mungkin yang mudah-mudahan ya sudah mengenal semuanya. Saya pengen survei dulu Bapak Ibu, silakan diklik di kolom partisipan yang sudah pernah menggunakannya, silakan klik yes. Kalau belum pernah sama sekali dan tidak tahu apa itu Mentimeter, silakan klik no. Kalau Bapak Ibu sudah tahu tapi belum menggunakannya, silakan klik go slower. Ya, namanya Mentimeter. Yang sudah menggunakannya, sudah memakainya untuk pembelajaran atau untuk training atau untuk kelas, silakan klik yes. Kalau yang belum sama sekali nol ya, belum tahu itu apaan ya kan, makanan dari apa, silakan klik no. Kalau yang sudah tahu tapi belum digunakan, sudah tahu itu pembelajaran bisa, tapi belum dibuat untuk pembelajaran, silakan klik go slower. Oke. Ya, saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Baru 12 orang yang menjawab, 8 orang menjawab no, 9 orang sekarang, 4 orang menjawab go slower atau masih bingung penggunaannya atau belum digunakan. Oke, mungkin belum ada yang yes ya. Oke, Bu Gemini, Pak Rizky, Bu Umi, ya. Kira-kira apa nih? Saya ulangi ya tadi ya. Terkait Mentimeter yang sudah menggunakan klik yes, yang belum pernah klik no, ya atau belum tahu sama sekali, atau sudah tahu tapi belum menggunakan klik go slower. Oke, sip. Ya, nah sudah cukup ya Bapak Ibu ya, karena dominan di sini berarti belum menggunakan dan 12 orang itu belum tahu sama sekali ya. Jadi kita akan belajar dengan doing, dengan melakukan, supaya nanti tahu Mentimeter itu apa. Jadi akan saya peragakan dulu atau saya tunjukkan dulu ya. Caranya gini, nanti Bapak Ibu akan saya berikan link sama kode. Nanti setelah masuk di linknya, masukkan kode yang saya berikan. Gitu ya, kita akan sama-sama untuk mencoba dulu sebagai pengguna dulu. Ini apaan sih gitu ya. Caranya adalah ini tampilan ininya ya, tampilan editannya ya. Dan saya akan mempresentasikan. Nah, caranya adalah Bapak Ibu, saya tulis di kolom chat ya, linknya adalah menti.com. Ibu bisa pergi di menti.com, gunakan Google Chrome, dan nanti akan diminta untuk memasukkan kodenya. Kodenya adalah ini. Nah, silahkan Bapak Ibu semuanya. Ya, saya tunggu ya. Silahkan menti.com, kemudian kodenya adalah 9293612. Oke, silakan. Ya, saya juga akan menggunakan HP ya. Oke, kalau Bapak Ibu mau mencoba pakai HP juga boleh. Silakan. Laptop untuk melihat tayangan Zoom, HP untuk melihat ini juga boleh. Oke. Silakan kalau mau yang pakai coba HP atau dua-duanya juga no problem ya. Tapi saran saya salah satu aja. Kan kita masih pemakai kan. Supaya Bapak Ibu bisa melihat aplikasi ini kalau dengan HP kira-kira simpel nggak sih? Mudah nggak sih? Ya. Oke. Silakan masukkan kodenya 9293612. Ya. Oke, jika yang sudah
jika sudah masuk, silakan klik tombol love atau like ya yang ada di kanan bawah ya. Oke. Yang mau coba HP nggak apa-apa, silakan coba dulu ya masuk ya. Silakan yang mau mencoba dengan menggunakan handphone, silakan masuk. Sudah semuanya ya. Jika sudah, kita akan memulai ya. Jadi ini bentuk presentasi Bapak Ibu, presentasi secara live, sinkronus ya. Ya, jadi bisa dilihat jangan lihat di layar Zoom saya, tapi lihat di layar Google Chrome-nya, lihat di layar menti.com-nya sambil mendengarkan suara saya ya. Jadi lihat slide-nya, jangan lihat layar Zoom-nya. Oke. Nah, kita akan memulai. Ya, sekarang silakan Bapak Ibu tuliskan nama panggilanmu untuk memulai belajar. Silakan ditulis di ask a question itu silakan diketikkan. Ya, kan nanti ada tulisan ask a question, yaitu tuliskan nama panggilannya siapa. Mungkin Pak Suwandi, Bu Devi, Bu Zikrona, ya kan. Nah, ini sudah masuk. Beci ya. Bu Tantri sudah masuk. Oke, Bu Iin, Bu Ilmi, Bu Vidya, Pak Anto, Bu Isma, Bu Devi, Pak Yoyo, Bu Zikona, Bu Latifah, baru 11 ya. Tadi pesertanya ada 18, ada 17. Yuk, saya tunggu lagi ya. 12 sekarang, ada Pak Suwandi. Ya, kita nunggu yang lain dulu ya. Ada 14 sekarang. Ada Bu Marfungah. Ada Pak Rizky. Oke. Ada 14. Mungkin satu lagi yang belum bergabung ya. Masih sama ya, yang belum bergabung menti.com kodenya 9293612. Ya, nah jadi pertanyaan awal ini untuk pengkondisian dulu. Maksudnya pengkondisian itu terkait absen. Siapa sih yang sudah masuk gitu kan kita tahu. Kalau misalkan kelas kita ada 20 gitu kan, kita bisa tahu di sini nanti adalah tampilannya berapa orang yang masuk. Di situ. Baru 14 ya. Oke, yang belum, yuk saya beri 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai ya. Nah, dengan adanya absen di awal kita bisa tahu siapa yang nggak join ya, siapa yang kesulitan. Nah, kita bisa mencoleknya atau ibaratnya ada apa dan sebagainya gitu ya. Oh, udah ada 15 sekarang. Ada 15, 16. Oke, sip. Nah, udah ya. Nah, sekarang saya akan masuk lagi materinya Bapak Ibu. Nah, ini ada aktivitas learning lagi. Tadi Bapak Ibu sudah menuliskan namanya. Sekarang sebelum kita mulai belajar, silakan berikan satu kata penyemangat belajar kita hari ini. Silakan ya, Bapak Ibu tulis satu kata untuk penyemangat belajar kita hari ini. Satu kata, bebas. Amazing, luar biasa, bismillah, alhamdulillah, bebas. Ya, satu kata aja ya. Nah, oke, nanti tampilannya di layar di layar Bapak Ibu nanti ada tulisannya please wait. Please wait itu tunggu dari saya untuk meneruskan. Ya, jadi ditunggu dulu karena baru 7 orang yang mengisi. Ya, baru 7 orang yang mengisi. Ya, ada yang nulis nothing is impossible, ada yang mengatakan bisa, miracle, bismillah, cinta, alhamdulillah, semangat. Nah, saya bisa tahu jawabannya di sini ya. Oke. Nanti Bapak Ibu pun kalau nanti menggunakan Menti juga bisa melihat tampilannya. Ya. Yang penting Bapak Ibu sebagai pengguna dulu. 9 baru 9 orang. Yuk saya kasih waktu 1 menit lagi. 10 orang. Satu kata untuk penyemangat belajar kita hari ini. Oke. Nothing is impossible. Semangat. Tingnya double 4 ya. 10 orang. Yuk setengah menit lagi. Ya, jadi Ibu yang sudah menuliskan nanti ada tulisannya itu please wait, jadi ditunggu. Maksudnya ditunggu itu menunggu dari saya untuk memindahkan slide-nya.
Gitu. Jadi jangan keluar dari layar itu tadi. Jadi presentasi Mentimeter ini interaktif, maksudnya tuh slide itu akan berpindah kalau saya sudah memindah. Gitu. Dan setelah Bapak Ibu mengisi itu ada tulisannya mohon tunggu. For the presenter to show the next slide. Ya sudah ya, saya baru 10, saya lanjutkan aja. Nah, ini saya mulai ada penjelasannya kan di sini kan. Nah, saya cerita aja, singkat aja. Ini saya sederhana aja ya. Contoh aja untuk presentasikan. Jadi 8 ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8 dari bernafas, bergerak, membutuhkan nutrisi, tumbuh kembang, berkembang biak dan sebagainya. Ada 8. Nah, kita bisa menampilkan presentasi di sini. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ada yang bertanya. Dari Bu Vidya kok nggak ada? Mohon tunggu ya Pak. Oke. Kalau Ibu Vidya masuk lagi, nanti tampilannya nggak dari awal Bu, tapi dari ini, dari yang saya ini tadi, dari yang sekarang, 8 ciri-ciri, bukan dari awal. Gitu. Kenapa? Karena saya sebagai presenter sudah menayangkan slide-nya di 8 ciri-ciri, bukan di awal. Gitu Bu Vidya. Jadi nggak bisa mengulang lagi, nggak bisa dari awal, karena sistemnya adalah live, langsung, serentak. Itu ya Bu Vidya ya, ngikuti ya. Yang penting Bu Vidya masukkan aja, kalau di laptop kesulitan bisa di menti.com 9293612. Boleh di love like ya, yang ada di kanan bawah. Oke, saya itu sebagai untuk reaction. Untuk tanda tanya juga boleh kalau misalkan ada yang bingung, ada yang ngasih tombol tanda tanya, ada pertanyaan, silakan gitu kan. Boleh. Ya, kemudian saya lanjutkan materinya. Nah, ini kita bisa membuat paragraf juga. Ciri makhluk hidup itu bla bla bla. Salah satunya bernafas, bla bla bla. Gitu aja ya, singkat. Oke. Yang baru masuk ada Bu Nis Anisah. Ikuti ini aja, Bu Nis Anisah ya. menti.com dan kodenya adalah ini 9293612 yang baru join. Nah, saya kopikan untuk Bu Nis Anisah dulu ya. Ya, yang baru join segera ya, menti.com 9293612. Menti.com, kemudian masukkan kodenya itu, nomornya. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi materinya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, dari penjelasan saya tadi, ya kan, silakan kalau Bapak Ibu mau nyoba itu, diklik aja as a question-nya itu, diklik, Bapak Ibu bisa menanyakan. Apa, misalkan Pak, ciri-cirinya apa, contoh aja bebas. Pak, bisa memberikan pertanyaan di situ. Mark as question. Jadi silakan, misalkan Pak Suwandi, klik aja Pak di ask a question itu. Jadi terkait presentasi saya tadi, apa sih yang ingin Bapak Suwandi tanyakan misalkan. Ya kan contoh aja kan, kita role play, contoh role play. Misalkan. Oh, ya ini Pak. Melalui ini aja Pak, melalui klik Pak, melalui teks ini Pak. Oh, melalui klik. Sorry. Oh iya ya. Nah, lewat tulisan aja Pak. Ya. Iya, read your question itu loh Pak. Oke. Ya contoh pertanyaan bebas saja kan. Nah, nanti apakah masuk atau tidak. Nah, itu. Ngetiknya di mana Pak? Sorry Pak. Itu di ini Pak. Kan di situ kan ada silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian ada tombol ask a question kan itu kan Pak, diklik Pak. Ask a question-nya diklik. Nah, ini ada yang bertanya, Pak, apa perbedaan tumbuh dan berkembang? Ada pertanyaan di sini. Ya kan? Pak, apa faktor yang menyebabkan makhluk hidup punya ciri-ciri berbeda? Oke. Belum paham Pak Jain, nah, di situ. Jadi di sini anak-anak bisa bertanya dengan tulisan ini tadi. Meskipun kalau kita bisa lewat WA secara langsung ya, live ya, tanpa adanya Zoom gitu kan, kita bisa dengan WA itu ngasih kode dulu. Silakan masuk anak-anak, tulis namanya untuk absensi. Sambil kita cek sudah masuk belum. Situ.
Tapi untuk yang namanya menti.com ini ya otomatis hanya teks saja di situ. Nah ya, saya lanjutkan ya. Oke, itu sebagai peserta ya. Kita sebagai peserta. Kita lanjutkan slide saya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya memberikan quote. Nah, pelajaran saya sudah selesai, anak-anak. Nah, saya punya quote nih dari Imam Syafi'i. Jika kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Ini sedikit penutup ya. Penutup dari ilmu, penutup dari pembelajaran, dan saya lanjutkan lagi. Nah, kita saatnya kuis, Bapak Ibu semuanya. Kita akan coba kuis nih ya. Nah, silakan yang sudah masuk tulisan saatnya kuis bisa diklik tombol love ya. Tombol love yang di bawah itu silakan diklik. Oke, untuk mengetahui yang sudah join. Yang baru datang silakan menti.com pakai kodenya 9293612. Oh, tombol apa Pak? Ajen, sorry Pak. Ya, kalau Bapak udah tombol itu Pak, yaitu saatnya kuis kan di bawahnya ada tombol love kan itu, atau di kanan bawah. Ada di kanan bawah atau ada gambar. Ada simbol. Ini ada pada bisa semua. Nah, kita akan mencoba kuis Bapak Ibu semuanya. Kuis ini nanti ada 4 soal ya, ini tentang pelajaran tadi ya, sepengetahuan Bapak Ibu aja. Nanti akan ketahuan juga ranking-rankingnya. Jadi kuis ini penilaiannya adalah meskipun benar, anak-anak itu sama-sama jawabannya benar, tapi semakin siapa yang cepat menjawab, poinnya lebih tinggi. Gitu ya. Jadi sistemnya dari kuis ini, semakin cepat dia menjawab benar, semakin mereka bisa mendapatkan poin yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, meskipun jawabannya juga benar temannya. Itu ya. Sudah ketemu Pak? Bapak udah ini saatnya kuis, ini udah ada Pak tulisan saatnya kuis? Sudah. Ini lagi nyari muter ini. Biasanya di pojok di pojok aja Pak, di pojok kanan bawah atau dan sebagainya. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting Bapak kalau nggak ada Pak, udah. Kalau nggak ada Bapak ini aja nggak apa. Yang penting kan sudah masuk di saatnya kuis ini kan. Oke, yang baru datang ya saya tunggu ya, segera masuk di menti.com dan masukkan kodenya. Ya, ada Bu Antun Nurkat yang baru datang ya. Masuk di menti.com Bu Antun, kemudian masukkan kodenya 9293612. Dah ya. Ya, saya minta Bapak Ibu untuk fokus saja 5 menit ya untuk mengerjakan kuis ini supaya bisa mengetahui interaksinya seperti apa kuisnya. Masuknya serunya seperti apa ya. Semuanya fokus dulu di layarnya slide-nya masing-masing ya, jangan di layar Zoom saya, tapi di layar menti.com-nya itu. Oke, sekarang kita saatnya kuis ya Bapak Ibu ya. Saya akan mulai. Nah, di situ Bapak Ibu akan diminta untuk menuliskan nama. Untuk memulai kuis kan, join kuis, Bapak Ibu tuliskan namanya, misalkan maaf, Pak Suwandi, Bu Devi, ya kan, tulis namanya, panggilannya saja, ya, panggilannya saja. Saya akan coba ikut juga di ini ya, saya akan coba ikut juga di HP saya. Enter username, kemudian isi dan klik join quiz. Kemudian klik join quiz. Join quiz. Ada 18 orang yang join ya ini ya. Oke ya, sudah siap semuanya Bapak Ibu. Ada yang belum join? Ada yang belum ngetik nama? Silakan diklik kolom chat. Silakan tulis di kolom chat yang belum join. Ini ada 18 orang yang sudah gabung. Nah, dan Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya avatar namanya Bu. Avatar itu apa ya, kayak foto digital atau virtual. Entah yang dapat donat, robot, kuda, kaki, ya, dan sebagainya ya, yang namanya acak kan kita nggak tahu ya. Namanya acak kita nggak bisa milih. Ini namanya adalah avatar. Belum bisa ya Pak Suwandi ya? Belum Pak, masih nyari-nyari. Udah join nama belum Pak?
Iya, ini lagi nyari yang kolom yang buat nulisnya nih. Ada yang masuk lagi. Ini tampilannya kan question 1 of 4. Oh ya, Question ya udah 1. berarti udah. Bapak udah masuk itu Pak, udah masuk. Pak Suwandi udah masuk. Nah ya, kita akan mulai. Semuanya fokus pada layar ini menti.com ya. Saya akan mulai untuk ininya. Ya, ditunggu dulu nanti akan muncul soal yang muncul. Nah, alat respirasi pada serangga adalah waktunya 15 detik, pilih salah satu. Diklik aja. Nah, dan nanti ketika Bapak Ibu udah memilih, nanti ada tulisan let's see how you salah think. isinya. Ditunggu dulu Bu, biasanya Bu. Salah. Ya Pak, kita lanjut aja dulu ya. Nanti kita pertanyaannya di belakang. Nah, ini jawabannya trakea ya. Saya lanjutkan lagi. Trakea. Kita lihat. Nah, kita lihat yang jawaban tertinggi ada Bu Eci Suciati. Ya, ada poinnya ya di sini ya. Nah, bagus. Pak Yoyo nomor 2, 923 poin. Ini kalau Bapak Ibu lihat di layar Zoom saya kelihatan. Saya bisa melihat di sini. Tapi di sini Ibu ada tulisannya Ibu berada di peringkat berapa gitu aja. Ya kan? Tapi nggak tahu orang lain di mana. Kita lanjutkan ya. Soal yang kedua Bapak Ibu. Soal yang kedua. Nah, nanti ada tulisannya itu get ready to play. Tunggu dulu. Saya tulisannya you haven't vote ya. Mungkin karena Bu Tantri tadi belum sempat kejawab mungkin ya. Ya, saya mulai ya soal kedua. Ngikut dulu aja Bapak Ibu. Nanti terkait pertanyaan bisa tanya di belakang. Nah, pertanyaan kedua. Ya, pertambahan volume tubuh dan jumlah sel disebut. Ya, cepat-cepat menjawab. Apakah adaptasi, tumbuh, kembang biak. Cepat-cepatan menjawab dan benar. Waktunya 15 detik. Waktu kita bisa mengatur nanti Bapak Ibu. Oke. Yang menjawab tumbuh ada 8 orang, yang menjawab berkembang 5 orang, salah ya. Nah, nanti di situ Bapak akan ada jawabannya, wrong answer atau benar ya, correct answer nanti ada dikasih tahu. Nah, saya akan berikan peringkatnya ya, peringkat sekarang. Peringkatnya sekarang. Ya, Bu Vidya di nomor 1 ya. Nah, di situ akan tertulis peringkat berapa. Peringkat 2 ada Pak Yoyo. Saya lanjutkan lagi soal ketiga. Wah, itu juga nih. Soal ketiga ya. Kita cuma 4 soal, Bu. Nanti Bapak Ibu bisa bikin seperti ini nanti ya. Puno unta fungsinya untuk supaya dapat berjalan di gurun pasir, melindungi panas, cadangan air dan makanan, atau melindungi dari debu. Oke. Ya, 17 orang menjawab benar ya. Sip. Tapi akan kelihatan siapa yang tercepat dan sebagainya itu kelihatan di sini. Nah, yang tercepat ada Vidya yang tercepat. Nah, dan Vidya jadi 1 ya, ranking 1. Pak Yoyo ranking 2. Soal terakhir Bapak Ibu. Soal terakhir. Get ready to play. Hewan cicak mempunyai ciri khusus untuk menangkap mangsanya, yaitu ciri cicak menangkap mangsa, apakah memutuskan ekor, mengubah warna kulit, kaki beralur dan lengket, atau lidah panjang dan lengket. Nah, silakan pilih salah satu. Ya, selesai ya.
Oke, 13 orang menjawab benar ya. Yang paling cepat, Pak Yoyo paling cepat menjawab nih. Dan untuk akumulasinya, nah, ya, selamat ya Pak Yoyo ya, 3.600 poin. Ya, di situ ada tulisannya nanti, kamu berada di peringkat berapa. Nah, silakan ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya, pollingnya. Bagaimana tingkat kesulitan kuis hari ini anak-anak? Ya, kita bisa menanyakan itu juga. Silakan pilih salah satu, apakah mudah, lumayan, atau sulit. Kado nyusul ya Pak Jaida. Kita latihan Bu, ya nanti kadonya latihan ya. Oke, kita bisa melihat nanti tingkat kesulitan ada 50%, 43%, dan sebagainya. Ya, itu ya. Jadi ada materi, aktivitas, kuis, ya, komplit ya, dari adanya ini ya. Oh, udah selesai ya. Ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, silakan bisa kembali ke layar Zoom ya. Bisa kembali ke layar Zoom. Bisa kembali ke layar Zoom. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu semuanya ya. Gimana Bapak Ibu terkait Mentimeter ini? Oke, ada yang tanya. Ini hanya bisa untuk pertemuan live ya Pak, seperti Zoom. Nggak usah pakai Zoom, nggak apa-apa Bu. Jadi Ibu bisa langsung lewat WA aja kan, tanpa Zoom kan. Penting dikondisikan ke anak-anak. Anak-anak kita hari ini mau ada ini nih, apa namanya, materi langsung ya. Yuk kita coba sama-sama. Maka tadi kenapa saya berikan ini dulu bentar ya. Kenapa saya berikan absen di awal supaya serentak. Itu namanya live. Nah, terus kekurangan hanya bisa live ya. Nah, ada dua Bu, bisa live sama bisa tidak. Tapi live ini bisanya kuis, karena kan kuis tadi kan waktu kan, berhubungan dengan waktu kan. Jadi serentak tadi untuk menghindari cheat, menghindari kecurangan. Nah, itu jadi memang kuisnya itu bisa live, hanya bisa live. Berarti apakah bisa non live Pak? Bisa. Bisa. Jadi kita bisa memberikan link, anak belajar sendiri, ngasih aktivitas atau menjawab tugas bisa juga di situ. Tapi apa namanya, nggak bisa untuk kuis, karena kuis itu hanya digunakan untuk live, interaktif live gitu. Kalau non live bagaimana? Ya bisa juga, tapi tanpa kuis. Tapi kita bisa memasukkan kayak pertanyaan, kemudian polling, kemudian pendapat, itu bisa gitu. Gitu ya, ini terkait Mentimeter. Apakah hampir sama dengan Quizzes? Ya, hampir sama. Tapi alhamdulillah kalau ini memang lebih stabil sih. Kalau Quizzes, saya pernah nyoba Quizzes, kalau itu terkadang di HP itu kadang nggak support, ada di situ juga. Terkadang ada juga yang mungkin susunannya nggak muncul gambarnya, di situ juga sih. Ada yang ya beberapa ukuran nggak ini juga. Tapi kita juga akan belajar yang lainnya nanti kan. Ya, yang pasti di Mentimeter ini juga untuk presentasi juga secara interaktif. Oke. Gitu ya. Bu siapa tadi yang tanya ya? Bu Eci dan sebagainya. Oke. Saya akan berikan dulu yang hasilnya tadi ya. Sebelum kita ke belajar, simpel saudara, insya Allah simpel Bapak Ibu untuk belajar. Nah, sudah kelihatan semuanya. Kalau buat anak-anak kira-kira efektif nggak Pak learning tool ini? Oke, ya tergantung kondisinya Bu. Kalau untuk live ya kalau bisa dikondisikan bareng ya no problem kan. Kalau enggak dibuat jadwal aja juga bisa dengan soal kuis yang berbeda. Yang bisa pagi siapa, yang bisa siang siapa. Kalau memang untuk kuis ya live ya. Tapi kalau non live ya bisa. Jadi kita bisa berikan linknya tapi tanpa kuis di situ. Nanti kita coba. Nanti kita lihat ininya dalamnya aja supaya kelihatan, supaya tahu ya. Oke. Jadi ini tampilannya editannya saya tadi seperti ini tampilannya. Ini yang slide 1, slide 2, nama panggilan, slide 3, dan sebagainya. Nah, supaya bisa lihat tampilannya kan seperti ini kan, saya present ya. Nah, tadi kan pertama kan tadi kan tuliskan nama panggilanmu untuk memulai ini, kalau saya gunakan ini untuk absen ya.
kita tahu dari mana Pak? Di pojok kanan bawah ini. Nah, ada Pak Suwandi, Pak Rizky, Pak Susilo, nah, ini kan muncul semua di sini. Nah, kalau yang bawah ini tadi kan pertanyaan-pertanyaan kan. Nah, tapi kan karena ini di halaman kedua, insya Allah bisa masih kelihatan siapa yang absen kelihatan. Kalau yang bawah ini kan pertanyaan. Oke. Nah, di sini kita bisa ngecek nih, misalkan jumlah siswa kita yang sudah siap ini. Ini left, non left pun juga nggak apa-apa. Non left itu siapa yang kita kasih linknya itu kan, siapa yang sudah mulai untuk belajar ya suruh absen aja di sini juga bisa, gitu ya. Kemudian yang tadi kan, nah ini jawabannya Bapak Ibu kan, satu kata tadi kan, nah ini saya menggunakan word cloud, jadi saya kayak gini tampilannya, saya bisa tahu kan, tapi saya nggak tahu yang menjawab siapa kan, tapi paling nggak ini sebagai aktivitas sebagai ide untuk engage-nya, untuk keterlibatan mereka. Kemudian ini penjelasan saya tadi kan, presentasinya. Ini baru singkat aja. Terus saya ada ini ada aktivitas lagi nih. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya kan? Nah, lihatnya di sini juga di kolom kanan bawah ini. Kita lihat misalkan kita lihat yang ini ya. Nah, kenapa makhluk hidup bergerak? Nah, misalkan ada pertanyaan gini. Nah, kita jawab bisa dengan WA atau apa, atau di dalam ada sesi yang lain. Kalau sudah terjawab ya kita klik terjawab aja. Kenapa mau sudah terjawab ya ini mark as answered, sudah terjawab. Kita tarik pertanyaan yang lain, apa yang masih bingung mereka, ciri-ciri untuk benda mati atau ini sudah terjawab. Nah, pencet ya. Ini saya ulangi ya. Apakah terumbu karang bernafas? Nah, kita jawab, kalau sudah terjawab, mark as answer, sudah terjawab, dan seterusnya. Terus lanjut lagi, saya tambahkan quote, nah, saya berikan instruksi saatnya kuis. Nah, terus kemudian ini untuk apa namanya, yang tadi kan, jawabannya kelihatan di sini, siapa yang menjawab benar. Kemudian juga terlihat juga siapa yang menjawabnya paling cepat. Nah, ada Bu Eci, Pak Yoyo, ya kan, Devi, ya, ini kan 3 tercepat nih. Semakin cepat poinnya semakin tinggi. Kemudian kan tadi masuk soal kedua. Sorry, lewat. Nanti mencetnya harus satu-satu. Ini soal yang kedua tadi kan, 8 orang menjawab. Nah, terus bisa kelihatan rankingnya di sini. Yang paling cepat ada Bu Tantri. Tapi kemudian diakumulasikan dengan jawaban pertama tadi, Bu Vidya yang paling tinggi, diakumulasi. Dan seterusnya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan sebelum kita mulai praktek nih. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi ini nanti kita akan coba gunakan left sama maupun non left. Jadi cuma ini aja Bu bedanya. Di ini ya, di kolom menu share ini. Sorry, ini share untuk link ya. Di menu configuration ini ya, saya ulangi ya. Di kolom configuration ini ya kita tinggal pilih ini. Apakah presenter page? Kalau presenter page itu berarti left langsung. Yang mengatur dari slide itu adalah kita. Jadi presenter kan, jadi left di sini. Tapi kalau dari audiens sendiri untuk memindahkan slide-nya, berarti kayak PowerPoint, kemudian ada aktivitas, berarti pakai yang ini. Tapi kenapa ini kok nggak bisa diklik? Karena di slide saya ada kuis, jadi nggak bisa. Tapi kalau misalkan kuisnya saya hapus, nanti ada 2 menu ini, mau pakai presenter page atau audience page. Nah, di situ bedanya di situ. Karena kuis itu sifatnya adalah langsung. Itu yang tadi mark as answer Pak, itu jawab secara lisan oleh kita atau sudah terjawab baru centang. Iya betul Bu Eci. Kalau sudah terjawab ya kita ini. Ini bisa kita jadwalkan Pak. Kalau setahu saya sih tidak bisa ya di sini ya. Jadwalkan untuk kalau itu kan beda ya. Kalau itu kan kayak
kayak Kahoot, Quizzes itu kan jadwal ini sampai kapan bisa menjawab, ya kan? Jadi kalau di Kahoot itu memang bisa dengan cara non live ya. Jadi kita kasih linknya, dia kerjakan kuis di situ. Karena memang di sini tuh Mentimeter itu perpaduan antara presentasi, ada presentasinya juga, kemudian ada sesi tanya jawabnya juga, kemudian mungkin ditambahkan di sesi akhir adalah kuis. Kalau Quizzes Kahoot itu kan adalah full test ya, full test. Gitu. Quizzes Kahoot kan full test. Tapi kalau Mentimeter ini sebenarnya tes itu, kuis itu cuma salah satu bagian dari Mentimeter. Jadi fungsinya banyak. Fungsinya banyak. Bisa kita gunakan untuk aktivitas saja. Cuma satu slide aja nggak masalah. Gitu. Satu slide aja. Misalkan terkait kayak kemarin, misalkan bagaimana pendapatmu tentang Mentimeter, satu slide aja udah kita kasih linknya, mereka ngisi, itu juga bisa. Itu ya, yang pasti kita belajar dulu, nanti akan ketahuan kita gunakan untuk apa nanti. Oke, kalau tak kasih kesempatan ya mau bertanya lagi, silakan. Untuk ada NASD, apakah efektif atau tidak ya, tergantung penggunaannya tadi ya. Ya, kita belajar buat ya, nanti insya Allah akan ketahuan untuk apa ini. Oke. Caranya Bapak Ibu, ya, caranya kita akan login dulu ya. Kita mulai dari awal dulu. Oke, kelihatan ya. Saya ulangi ya. Jadi untuk alamatnya adalah www.mentimeter.com. Mentimeter.com. Nah, tampilannya seperti ini. Jika sudah, nanti silakan sign up. Kemudian sign up with Google. Seperti biasa. Ya, sign up with Google. Ya, ini langsung praktek, Bu. Nah, sekarang sampai sini ya. Sampai sini silakan Bapak Ibu coba praktek sekarang masuk di mentimeter.com dan kemudian sign up with Google. Yuk, silakan saya tunggu sampai sign up ya. Saya tulis linknya di kolom chat mentimeter.com. Silakan. Ya, mentimeter.com sign up with Google. Yang sudah silakan di kolom chat klik sudah. Nah, nanti tampilannya adalah new presentation ya, langsung masuk ke new presentation dan sebagainya. Nah, simpel ya, alhamdulillah ya. Yuk, yang belum bisa saya tunggu. Kan, yang belum, yang sudah tulis di chat ya, sudah. Supaya saya tahu berapa orang yang sudah bisa saya lanjutkan. Nggak ada sign up. Mentimeter.com Bu, bukan menti.com ya, beda ya. Di kolom chat saya tulis tadi kan mentimeter.com. Beda kalau menti.com itu nanti sebagai ininya, playernya, sebagai siswanya yang mengetik itu menuju itu. Menti.com-nya itu sebagai playernya, sebagai pemutar materinya menti.com. Nah, untuk mengeditnya, dashboardnya kita ada di mentimeter.com Bu. Bu Eci ya tadi yang tanya ya. Sudah Bu Eci? Mentimeter.com. Kok adanya cek domain Pak? Mungkin kayaknya salah ini, salah memasukkan Ibu. Coba diulang lagi ya. Mentimeter.com. Bisa jadi kalau salah tulisan atau salah huruf itu memang nanti masuknya gitu, cek domain. Mentimeter.com. Jika sudah silakan, yang sudah ya silakan bisa diklik new presentation. Bisa diklik new presentation. Bisa klik new presentation. Nah, nanti akan masuk ke dashboard untuk tempat mengedit. Oke. Pak Jen, maaf.
Mana Pak Ini Suwandi? tampilannya welcome to Mentimeter. Kemudian di bawah ada pilihan. Please let us know you'd like to use Mentimeter for satu Bapak ini workshop. aja, screen share aja ya, Bapak screen share ya, supaya biar jelas ya. Nah, saya ini dulu, saya opsi dulu. Silakan screen share dulu, silakan di share screen Pak Suwandi. Ya ini, sudah kelihatan Pak? Oke, oh ini kalau udah masuk sini udah, Bapak bisa ngisi aja kan. Bapak akan menggunakan Mentimeter ini digunakan untuk apa? Apakah training, atau pendidikan, atau event? Ya, ini klik aja salah satu, Pak. Kalau yang masuk ini untuk mengetahui data kita kan, kita gunanya untuk apa kan? Terkait Mentimeter ini, terus continue with free. Continue yang with ini. free, ya. Betul. Terhubung otomatis dengan akun email, Pak. Iya, betul Bu Evi. Jadi langsung di ini aja. Nah, presentation ya. Iya, betul, new presentation. Langsung di sign up with Google. Jadi untuk menghindari nggak usah ngisi form kan di situ. Jadi nanti bedanya free sama yang tidak, ya banyak sih kalau saya mengatakan, tapi nggak begitu signifikan kok. Ya begitu signifikan bedanya. Ya kayak tadi kan, saya dengan free tadi kan bisa menggunakan seperti itu. Udah ya Pak ya, ini saya stop. Ini tampilannya iya betul gitu Pak, tampilannya seperti itu. Ya, sekarang saya akan mulai ya, lihat dari saya dulu aja. Oke, saya akan perkenalan tombol-tombol dulu aja ya, yang sederhananya. Ya, sudah ya. Ini new presentation, kalau nanti Ibu sudah bikin lebih dari 1 tahun, nanti ada muncul new folder. Jadi new folder ini kita bisa mengarsipkan ya, presentasi-presentasi kita. Kita new presentasi, terus nanti ditulis presentasi tentang apa kan, ya bebas saja, tes. Coba IPA, create presentation. Dan nanti tampilannya ke dashboard. Berarti sudah bisa ya? Berarti sudah masuk ya? Nah, saya akan pengenalan dulu, jadi jangan praktek dulu ya, lihat di layar Zoom saya. Jadi add slide itu berarti kita menambahkan slide. Import itu kalau kita mau berbayar, sekitar tadi berapa ya, $9 ya kalau salah ya. Kita bisa mengimport dari memasukkan slide PowerPoint kita di sini. Nah, kalau mau berbayar, ya kan. Tapi kalau karena kita free, jadi menu import ini nggak bisa kita klik. Tapi kalau Bapak Ibu ya ada berlebih ya kan, ya silakan bisa ini untuk dengan cara berbayar. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah ininya, tipe itu kita mau bentuk slide-nya bentuk pertanyaan tentang voting, polling multiple choice, atau word cloud itu kayak tadi ya, kayak yang tulisannya miring kanan, vertikal, horizontal. Jadi word cloud ini sistemnya itu jawaban yang sering dijawab itu akan semakin tebal dan besar. Kalau misalkan tadi saya pilih satu kata yang harus semangat. Kalau misalkan Bapak Ibu hampir 10 orang itu jawabnya misalkan semangat semua, ya nanti tulisannya yang paling besar di tengah. Seperti itu. Tapi kalau kecil semua dan itu sama ukurannya, berarti berbeda-beda jawabannya. Jadi itu semacam kayak menampilkan ide-ide. Betul, tampilannya kayak PPT. Open-ended itu adalah ide ya, untuk ide, untuk mengumpulkan ide kayak brainstorming ya, misalkan bagaimana pendapatmu terkait ini misalkan. Open-ended. Kalau skala jadi terkait skala ya, tentang pernyataan ini skalanya berapa dan sebagainya. Kemudian ini ranking itu misalkan tentang ekstrakurikuler kesukaanmu tuh dari sekolah ini apa aja yang paling kamu sukai, kamu urutkan dari ranking 1 sampai 3. Ranking 1 yang paling aku sukai misalkan futsal dan sebagainya, itu ranking itu gitu. Q&A itu yang kayak tadi ya, Q&A itu bisa untuk apa pertanyaanmu terkait materi hari ini, seperti itu. Bisa juga Q&A tadi saya gunakan untuk absen di awal, karena di sini nggak ada menu absen kan, jadi saya buat dari Q&A ini untuk absen di awal, untuk ngakalinya seperti itu, ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah menu kuisnya.
Apakah dengan multiple choice, select answer, atau dengan uraian. Jadi ada dua, mau dengan multiple choice atau uraian. Nah, kalau tadi kita ingin tahu pemenangnya kan, maka saya hanya menggunakan multiple choice saja tadi. Select answer. Jadi kita akan memberikan jawabannya tuh yang benar ini, kita pilihan jawabannya ini. Jadi ketahuan nanti poin-poinnya langsung ketahuan di akhir tuh yang menang siapa. Tapi kalau uraian ini kan kita perlu ngecek satu-satu dulu di situ. Nah, kecuali kalau tulisannya sama semua kan kita bisa ngecek. Misalkan tentang apa definisi dari ini. Kalau textbook banget, nah, itu kayaknya kesulitan ya. Kalau kita mau menyamakan jawaban dengan textbook itu agak kesulitan. Jadi uraian itu bisa, tapi biasanya nggak muncul poinnya. Jadi kita perlu menilai sendiri. Kemudian ini content slide, jadi heading itu berarti judul, paragraf, tadi bentuknya kayak paragraf tadi. Ini poin-poin yang tadi saya contohkan ya, ciri-ciri dan sebagainya. Ini paragraf yang tadi. Image, ini kita memasukkan gambar. Nah, ini video ini. Video ini sudah saya coba berkali-kali dan selalu gagal. Ternyata nggak support untuk free seperti kita. Maksudnya apa? Kita bisa memasukkan video, tapi sayangnya si penerima itu nggak bisa memutar videonya. Sudah coba saya berkali-kali itu video ini nggak bisa disisipkan. Jadi memang kelemahannya di situ. Kalau misalkan video ini bisa disisipkan, sangat oke sekali kalau menurut saya. Kenapa? Video pembelajaran kita masukkan, ada pertanyaan, ada absen, itu sudah komplit sebenarnya Mentimeter. Nah, tapi kelemahan dari Mentimeter adalah kita nggak bisa memasukkan video. Sudah saya coba berkali-kali, sudah bisa masuk, tapi siswa peserta itu nggak bisa memutar. Nah, jadi memang itu keterbatasan dari free ya. Kemudian kalau big text itu berarti tulisan besar. Kalau tadi saya gunakan untuk tadi kan saatnya kuis, quote. Nah, kita mau menambahkan quote di slide kita atau number. Number itu ya terkait angka ya, bebas. Untuk materi apa. Apakah harus berbayar menyematkan videonya, Pak? Karena saya belum pernah mencoba berbayar, ya kan. Jadi kemungkinan jawabannya iya, karena saya sudah nyoba berulang-ulang, berkali-kali itu menyematkan video itu nggak bisa. Dan saya cari beberapa referensi, memang tidak bisa untuk menyematkan video. Oke. Kemudian ini effect question, ini terkait namanya untuk tambahan question ya. Nah, di situ. Nah, keterbatasannya lagi adalah versi free ini hanya bisa menggunakan popular question-nya hanya 2 saja. Misalkan kita gunakan multiple choice dan ranking, open-ended dan skala, hanya 2 saja, nggak bisa lebih dari 2. Tapi Q&A-nya bisa kita pakai berulang-ulang. Nah, jadi dalam versi gratis kita hanya bisa menggunakan 2 ini, antara 1, 2, 3, 4, 5 sama yang bawah ini, 2 ini. Tapi kita bisa menggunakan Q&A-nya itu berulang-ulang. Banyak tanpa limit ya. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Sudah? Sekarang bisa kita mulai dulu ya. Sarannya karena ini kan slide pertama berarti kita gunakan judul kan, heading misalkan. Heading, tulis judulnya misalkan pelajaran apa misalkan. Ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian subheadingnya bebas misalkan kelas atau kelas apa dan sebagainya, bisa terserah judulnya apa. Ya jadi. Ya, silakan sampai sini, silakan coba dulu bikin slide yang pertama dulu. Silakan untuk membuat slide yang pertama terlebih dahulu. Oke, mungkin bisa lihat di layar saya dulu ya, bentar ya. Ini ada notifikasi. Kalau ada notifikasi seperti ini, reload to continue editing, jadi kita reload, kita refresh. Karena bisa jadi ya, karena sinyal yang tadi itu nggak tersimpan. Jadi kita reload kalau ada tulisan kayak gini. Reload to continue editing. Berarti kita perlu merefresh. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan langsung mulai dulu buat slide awal, judul dulu ya. Silakan bebas. Mau terkait apa bebas. Silakan. Mulai ya. Yang sudah silakan klik sudah.
Yang sudah? Klik sudah. Wah, ini sinyal saya mulai lemah. Sip. Maaf Aden, tadi yang pertama ngeklik apa ya? Oke, bentar dulu. Ini sinyal saya agak lemot juga ini. Nah, saya ulangi ya. Yang sudah, silakan diklik chat sudah. Yang belum, bisa lihat di layar ini, layar zoom-nya ya. Klik ini tadi, Bu. Yang tipe ini, yang ini, heading. Nah, bikin slide 1 dulu, judul ya. Heading. Sudah, Bu Zikrona? Kalau sinyal agak lemot, mungkin ada tulisan untuk reload gitu kan, di reload aja, di refresh saja. Sudah ya? Sudah Bu Zikrona? Pilih aja konten yang heading ya, judul. Tulis judulnya sama subheadingnya. Silakan ya. Sambil saya ngecek yang tadi dulu. Silakan, yang sudah, silakan chat sudah. Jadi biar bisa serentak ya. Yang sudah silakan tulis sudah. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang slide yang kedua. Slide yang kedua adalah kita mau menambahkan absensi. Ya, setelah judul kita tambahkan slide absensi. Siapa yang sudah masuk di link ini dan siapa yang sudah untuk sudah join. Nah, jadi untuk ngeceknya dengan itu. Caranya adalah di add slide ini, tambahkan slide. Kemudian kita pilih yang Q&A. Nah, lihat di layar zoom dulu ya. Klik di Q&A, nanti akan tampilannya seperti ini. Kita tuliskan di sini misalkan tuliskan nama dan absenmu, nama, kelas dan absenmu. Seperti itu ya. Nah, oke, sudah sampai sini cukup ya. Yuk silakan tambah slide yang kedua. Yuk silakan Bapak Ibu, tuliskan nama, kelas dan absenmu. Ya. Yang sudah, klik di kolom chat ya, sudah. Silakan ketik sudah. Tuliskan nama, kelas, dan absenmu. Ya, ini sebagai untuk awal ya. Nah, sudah ya, alhamdulillah ya. Oke. Pak, maaf boleh nanya, Pak Jen? Boleh Pak Suwandi. Tadi saya di slide pertama kan heading ya, cuma saya nyari untuk judul heading kok belum, nggak ketemu ya. Yang kedua sih oke. Yang kedua udah ya. Slide nomor 1. Oke. Yang satu klik heading aja Pak, nanti sebelah kanan kan akan berubah menunya Pak. Bapak klik heading, nanti akan berubah menunya kan heading. Bapak tuliskan itu kan, ada kolom itu nanti. Bapak klik gitu. Itu ya Pak ya. Nah, Bapak lewati dulu aja kalau ada kesulitan, Bapak lewati, nanti Bapak share screen setelah ini ya. Saya tak lanjutkan yang ketiga dulu. Ya, setelah ini Bapak share screen. Oke, silakan. Ya. Ya, berikutnya Bapak Ibu, setelah ini slide yang ketiga, tambahkan slide ya. Kalau di tempat saya tadi kan ada aktivitas kan untuk awal, untuk melihat keterlibatan mereka dulu. Saya gunakan misalkan word cloud bebas. Bapak Ibu mau gunakan word cloud atau open ended bebas. Misalkan saya gunakan word cloud. Saya klik word cloud, misalkan tulis satu kata penyemangatmu hari ini. Ini kan enggak ya. Kemudian lihat di layar zoom saya ya. Ini tulisannya. Kemudian entry per partisipan itu maksudnya si peserta, si siswa itu bisa ngisi berapa kolom.
Nah, karena kita butuh satu aja kan, ya kita cukup satu aja. Gitu. Tapi kalau misalkan tulis 3 macam atau 3 perasaanmu hari ini, berarti kita enter-nya 3. Atau kalau karena ini instruksinya ada tulis 1 kata, berarti 1 saja. Atau tulis 3 perasaanmu tentang bla bla bla, berarti 3. Tulis 3 benda bla bla, berarti 3. Itu ya, jadi terkait dari instruksi. Ini saya minta 1 kata, ya ini saya tulisnya 1 aja. 1. Ya, jadi slide 3. Silakan Bapak Ibu, slide 3. Yang sudah, klik sudah. Yang sudah, silakan klik sudah. Boleh ya? Ya, bebas. Itu untuk menarik inject di awal, kan. Oke, jika sudah, sekarang kita habis ini masuk ke konten. Tapi sebelum ke konten, mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, kok polosan putihan, Pak? Ya kan? Jadi di Mentimeter ini kita bisa gunakan tema, ini ya, lihat di layar Zoom saya. Yang di sebelah kanan ini ada example, tema, dan configuration ya. Kita klik yang tema. Nah, kelemahannya adalah karena kita free, jadi memang temanya itu terbatas, hanya warna saja. Tapi ada beberapa gambar di sini, misalkan gambar background-nya itu kayak rumah, kayak luar angkasa, kayak daun-daun, atau jadi kayak coklat dengan ada abstrak atau gambar pegunungan. Ya, jadi memang terbatas, hanya ada ini saja. Saya pilih salah satu, misalkan gambar luar angkasa, space. Oh, ternyata ini berbayar ya, nggak bisa ya. Jadi yang gunakan jangan yang ini, yang bintang. Ya, jangan yang bintang. Saya pilih yang ini, greenhouse. Kita klik. Nah, harus kita keluar. Nah, sudah berubah nanti di sini. Oke. Nah, kok nggak ada gambar daun, Pak? Daunnya, Pak. Nah, nanti ketika di present akan muncul. Ketika dipresentasikan. Di situ. Itu ya. Silakan diganti tema dulu, terserah apakah ganti warna, ini mulai muncul. Apakah ganti warna atau background. Tinggal yang ada di temanya. Dan bisa diulangi, Pak. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi yang untuk mengubah temanya. Bu Zikina bisa lihat di layar saya, klik tema ini, kemudian pilih aja temanya atau warna background-nya, yang penting nggak ada gambar bintangnya. Kalau bintang ini premium masuknya kan, nah bebas mau yang mana, silahkan. Gitu Bu Zikrona, bisa dicoba. Yang sudah klik sudah, yang sudah klik sudah. Kalau sudah diklik, ya udah nanti dilepaskan aja kursornya ke kiri kan, udah lepas. Oke, sudah ya. Sudah yang lainnya? Perubahan otomatis tersimpan, betul. Ciri-cirinya tuh di ini, Bu. Di sebelah atas ini ada tulisan save kan. Jadi otomatis tersimpan, save. Otomatis tersimpan. Oke, sekarang slide yang berikutnya, Bapak Ibu silakan bikin 2 slide terkait konten. Ya, kalau di tempat saya tadi kan ini ya. Kita contohnya 2 slide aja deh, ya. Lalu nanti silakan pilih 2 slide. Caranya, Ibu slide itu yang ini. Kalau ini saya gunakan yang ini, bullets. Jadi pakai poin, atau yang ini, ciri makhluk hidup ini berarti saya pakai paragraf. Kalau Bapak Ibu ada gambar, silakan pakai image, masukkan gambar. Ya, kita coba aja ya. Tambahkan slide, jangan lupa tambahkan slide. Oke, silakan masukkan kontennya, apakah paragraf, apakah poin-poin, atau gambar. Gambar nanti bawahnya ada deskripsinya juga bisa, video nggak bisa ya, atau tulisan besar, tapi biasanya konten itu antara paragraf, poin, atau yang gambar ini. Silakan bikin 2 slide ya, dengan menggunakan paragraf, bullet, atau image, bebas, silakan. 2 slide. Tambahkan 2 slide ya, sama materi aja bebas, terserah. Isi aja tentang apa. Mau masukkan gambar boleh. Cara masukkan gambar gimana, Pak? Oke,
ini ya, lihat dulu ya. Ya mudah di situ ya. Cara masukkan gambarnya, saya ulangi tadi. Klik image ya. Nanti akan muncul menu ini. Image caption itu tulisannya apa gambarnya? Ini penjelasan tentang perbedaan bla bla bla. Nah, mau dibuat center itu berarti gambarnya di tengah atau sebagai background. Bebas, misalnya tak kasih di tengah. Kemudian drag and drop, berarti klik aja. Oke, kalau mau upload ini berarti kita bisa upload dari apa namanya? Dari laptop kita atau dari komputer kita. Kalau image library itu berarti kita ngambil dari yang ada di sini, kita klikkan saja, misalkan gambar elephant. Itu yang ada di sini. Ya, kita klik aja di sini kan. Kalau mau pakai gambar sini ya udah dipilih aja, atau pakai upload. Nah, upload. Nah, itu ya, tinggal dipasangkan, udah selesai, udah jadi. Yuk, yang sudah silakan bisa dimulai. Bikin 2 slide ya terkait materi. Nanti ketika masukkan gambar ada tulisan apa namanya description image, tulis saja bebas. Gambar itu menjelaskan tentang apa. Terus kemudian di save. Udah. Yuk silakan bikin 2 slide ya. Bebas mau pakai yang paragraf atau poin atau gambar. Yuk silakan. Nanti setelah ini Bapak Ibu akan mencoba mempraktekkan ke teman-teman ya. Jadi kalau bisa jadi sampai kuisnya ya. Memang untuk memasukkan gambar agak lumayan butuh waktu juga. Ya tergantung size-nya ya, ukuran gambarnya. Yuk, yang sudah bikin 2 slide, klik sudah. Klik sudah. Yang sudah dengan gambar, klik sudah. Ya. Silakan ya, klik sudah. Pak Zen, gambarnya seadanya dulu ya, nggak sesuai Nggak apa-apa. dengan tema materinya. Nggak apa-apa, Bu. Boleh, silakan. Yang penting kan kita latihan dulu kan, ya usah sama nggak apa-apa. Nanti tinggal disempurnakan aja. Nanti tinggal disempurnakan aja. Oke, Saya mau edit halaman 1. Oh iya. Ada caranya nggak, Pak? Ini ya, share screen ya, Pak ya. Oke, saya stop dulu. Silakan Pak Suwandi bisa share screen. Yang lain silakan bikin 2 slide ya. Nah, ini tadi kan saya nyari-nyari ini, nah, udah saya klik multiple choice. Oh, masih nyari ya. Bapak ini aja klik tipe ini, Pak, tipe. Bapak kan slide 1 kan harusnya kan heading kan. Bapak klik slide 1, kemudian yang ini Pak, tipe Pak, yang ini Pak. Di atas, di atas. Oke, tak kasih. Di atas. Ini. Ini Pak, tipe ini Pak. Saya coretkan di sini kan. Tipe yang ada di kanan Pak. Oh, di sebelah iya. Nah. Oke. Ya sudah. Terus di bawah ya. Ya, bawah heading ini Pak. Masuk. Betul. Nah. Oke. Terus ini Pak, judulnya tulis saja. Oke, Pak. Udah ya Pak ya? Bisa ya? Ya, makasih Pak. Oke, sip. Bisa Pak. Ya, Bu Sri Devi. Oke, saya kirim ya. Alhamdulillah 2 slide selesai Pak Jen. Oke, gambarnya bebas dulu aja nggak apa-apa, nggak usah harus nyari dulu ya. Yang penting kan bisa penggunaannya sudah bisa. Yang penting penggunaannya sudah bisa. Nanti tinggal disempurnakan sendiri.
Ya, kalau sudah ada bahannya no problem ya. Oke. Sudah. Yang lainnya yang sudah ini ya, silakan tulis chat ya. Tulis chat. Sudah? Yang lain? Oh, udah semua ya? Wah, mantap. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Oke. Sudah? Jika sudah, bisa masuk ke layar Zoom saya lagi. Ya, yang sudah ya. Nggak usah nyari-nyari gambar, tulis saja, mending bisa membuat 2 slide, entah itu paragraf atau poin atau menambahkan gambar. Sudah? Jika sudah, kita tambah slide lagi ya. Kalau misalkan kita sudah selesai nih kontennya nih, kontennya sudah selesai, kita tambahkan slide nih sebelum ke kuis. Boleh, Bu Eci. Slide kedua pakai bullet boleh, nggak apa-apa. Nggak ada aturan bullet atau paragraf bebas, Bu. Pokoknya kita contoh 2 konten aja. Nanti kalau mau disempurnakan mau 10 bebas, tergantung penggunaannya kan, tergantung materinya ya. Karena ini kan kita baru untuk contoh aja, cukup 2 saja ya. Nah, selanjutnya kita bikin asumsinya kita sudah memberikan kontennya semuanya. Jadi kalau menurut saya Mentimeter ini penggunaannya bukan sebagai pembelajaran full ya, kalau menurut saya ya, karena keterbatasannya Mentimeter ini. Jadi kalau menurut saya sih kita bisa menggunakan Google Sheet kemarin untuk pembelajaran materi yang komplit, atau kita gunakan Padlet untuk materi yang komplit ya. Nah, baru di akhirnya sebagai evaluasi atau untuk interaktif ya, untuk pembelajaran tambahan atau untuk aktivitas kita bisa memberikan Mentimeter ini. Jadi isi kontennya itu lebih ke resum, bisa lebih ke kesimpulan, bisa lebih ke intinya apa sih ya kan, beberapa seperti itu. Kita bisa memberikan itu melalui Mentimeter ini. Nah, kemudian kita kasih Q&A di sini. Misalkan sudah selesai pembelajaran kita gitu kan, sebelum ke kuis, kita klik Q&A ini yang di kanan ini. Nah, masih saya reload dulu ya. Karena lemot ada tulisannya tadi kan, reload kan. Saya reload dulu. Nah, saya ulang, add slide. Kemudian klik Q&A. Nah, baru di sini silahkan anak-anak jika ada pertanyaan terkait bab ini. Di situ. Kemudian di sini ada keterangan kapan kamu menanyakan pertanyaan, apakah semua slide atau hanya di pertanyaan Q&A saja. Nah, di sini saya klik yang Q&A saja. Jadi ada satu waktu khusus untuk bertanya. Jadi nggak semuanya ditanyakan di semua slide. Maka di sini only on Q&A slide. Oke, jika sudah, ya udah kita lepaskan aja. Sudah jadi kan slide untuk tanya jawab. Ya, silakan tambahkan 1 slide untuk pertanyaan, untuk ruang pertanyaan. Silakan mulai ya. Yang sudah klik sudah. Silakan anak-anak jika ada pertanyaan terkait bab ini. Oke. Jadi tadi untuk desainnya ya, kalau menurut saya untuk pembelajaran Bapak Ibu materi bisa digunakan Padlet atau gunakan teks atau literasi atau Google Sheet. Nah, untuk Mentimeter ini mungkin sebagai kuisnya atau sebagai resumnya, sebagai interaksinya. Kalau misalkan kita sudah secara asinkronus ngasih
referensi, sudah ngasih ini dan sebagainya, kita bisa ngetesnya melalui kuis live. Nah, anak-anak kita hari Selasa besok kita akan live ya, jam ini dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan waktunya beda-beda, kita bisa jadwalkan saja kan, siapa yang bisa pagi jam sekian, siang jam sekian, ya itu juga bisa. Berarti kita perlu membuat paket kuis yang berbeda. Ya kita tinggal ini aja kan, kreativitasnya aja, bagaimana supaya mereka bisa untuk ada pengalaman yang berbeda dalam belajar. Oke, sudah ya. Jika sudah, kita bisa melanjutkan kuis setelah ini. Kita masuk ke kuis. Ya. Kalau di slide saya tadi kan ada quotes, ya kan, bebas mau Bapak Ibu tambahkan atau tidak quote-nya. Kemudian kalau asumsinya tidak, berarti bisa kita langsung tambahkan aja di sini. Add slide ya. Saya gunakan big ini, yang ada big text. Big text. Big text berarti untuk apa? Aba-aba sebelum kuis kan. Nah, saatnya kita kuis anak-anak. Di situ. Ya, yuk sekarang tambahkan slide ini ya Bapak Ibu ya. Saatnya kita kuis. Silakan. Ya, yang sudah, klik sudah. Setelah ini kita akan bikin kuis. Nanti kuisnya bikin 3 soal aja atau 2 soal aja ya, nggak usah banyak-banyak. Karena hampir mirip kok. Untuk pengerjaannya mirip. Untuk pembuatannya mirip. Yang sudah, klik sudah. Teks. Oke. Sudah ya, simpel ya. Jika sudah, kita bisa bikin aja langsung untuk cara membuat kuisnya bagaimana. Kita masuk, silakan ke layar Zoom saya. Ke layar Zoom saya. Add slide, tambahkan slide ya. Ke layar Zoom saya ya. Kemudian ini di sini ada tulisan quiz competition. Nah, ada 2 nih, mau yang multiple choice atau uraian. Karena kita tujuannya, kalau misalkan tujuannya adalah pengen tahu pemenangnya siapa, poinnya, cepat-cepatan dan sebagainya, kita gunakan untuk pengalaman ini multiple choice, select answer. Kita klik. Nah, nanti tampilannya seperti kan, lihat sebelah kanan ya. Your question, ini pertanyaannya apa nih? Nah, pertanyaannya apa? Misalkan tadi pertanyaan saya, nah saya copy pastekan aja ya. Alat respirasi pada serangga. Alat respirasi pada serangga adalah, nah ini opsinya adalah ABCD-nya, opsinya. Lihat di layar Zoom saya dulu ya. Misalkan kita pilih pilihan pertama paru-paru, trakea, kulit. Add another, kan ini cuma 3, kita tambahkan jadi 4. 5 juga boleh, 6 juga boleh, terserah. Jadi nggak ada batasan. Ya, misalkan saya beli 4 pilihan saja misalkan. Nah, kemudian belum selesai ya sampai sini ya. Kemudian kita sudah milih menuliskan opsi-opsinya. Sebelah kiri ini ada kotak. Nah, kotak ini untuk jawaban yang benar tuh mana sih? Gitu kan, untuk penilaian berarti kan si Mentimeter ini harus tahu jawaban yang benar mana. Kita kasih klik. Karena jawabannya benar, trakea kan, kita centang di sini. Jadi nanti si Mentimeter akan membaca nih siapa siswa yang menjawab trakea benar. Kita centang di sini jawaban yang benar. Kemudian time to answer. Time to answer itu berapa detik untuk menjawab. Nah, kalau rata-rata sih 15, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama, tergantung soalnya ya. Kalau matematika hitung-hitungan ya, coba dikasih 30 detik atau 1 menit silahkan. Ini tak kasih 15. Kemudian ada keterangan faster correct answer get more point. Maksudnya semakin cepat menjawab akan mendapatkan poin yang lebih. Pakai centang atau tidak, atau centangnya atau sama, bebas. Karena saya tujuannya supaya cepat-cepatan, berarti ini saya centang. Jadi supaya yang menjawab cepat tuh poinnya lebih banyak. Kemudian choose quiz. Ini pakai musik ya untuk kuisnya. Ini pilihannya cuma 3 ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu dengarkan aja sendiri aja. Coba-coba aja sendiri aja. Kalau kelamaan ya pilih acak saja antara 3 ini. Kalau nggak mau pakai musik ya nggak usah dicentang. Kemudian leaderboard ini adalah hasil ya, kayak tadi kan siswa itu berada di peringkat berapa.
gitu kan. Kemudian kita bisa melihat siapa yang paling cepat di situ. Ini leaderboard. Jadi karena kita pengen bisa melihat dan anak bisa tahu berapa rankingnya, jadi jangan di remove, jangan diklik ini ya. Nah, sudah jadi, selesai. Nah, tinggal tambahkan add slide lagi soal yang kedua. Ya, yang di sini Bapak Ibu perlu perhatikan di sini ya. Lihat di layar kiri saya dulu ya. Nah, kita kan add slide ya, tapi ini kan halaman kosong, tapi leaderboard-nya ada di bawah ini. Kita pindah, leaderboard-nya itu ada di sini. Yang benar kan ada di sini kan. Nah. Oke, nah atau kita add slide dari leaderboard juga bisa. Nah, jadi leaderboard ini kalau bisa ada di bawah ini. Kalau bingung, Bapak Ibu tambahkan add slide-nya itu dari leaderboard ini. Klik leaderboard-nya, kemudian add slide. Nah, jadi supaya posisinya itu ada di bawahnya ini. Tinggal kita tambahkan lagi pertanyaan kedua. Itu ya, Bapak Ibu ya. Yuk, bikin aja 2 pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak ya. Latihan bikin 2 pertanyaan dengan menggunakan multiple choice. Silakan. Tipe correct answer, buat ya, nanti muncul leaderboard, tambahkan slide soal kedua. Yuk, silakan, Bapak Ibu. Yang sudah, klik sudah ya. Pertanyaan kalau bingung bebas saja ya. Kalau bisa terkait dengan pelajarannya ya. Yuk, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Yang sudah chat sudah ya. Ya, silakan. Dan sudah klik sudah, bikin 2 pertanyaan. Sampai muncul leaderboard-nya, ketika sudah bikin, muncul leaderboard-nya, add slide. Nah, oke, Bu Marfoa sudah luar biasa ya. Oke. 2 pertanyaan aja. Kalau masih ada waktu ya buat 3 ya, maksimal 3 ya, minimal 2, maksimal 3. Minimal 2, maksimal 3. Kalau masih ada waktu sambil nunggu yang lain, masih penasaran, tambahkan 1 aja boleh. Tambahkan 1 pertanyaan lagi. Slide leaderboard-nya gimana Pak? Nanti otomatis muncul Bu. Nanti kalau Ibu udah selesai nulis soalnya, nanti leaderboard itu akan otomatis muncul sendiri. Dari Mentimeter muncul sendiri. Kalau misalkan nggak muncul-muncul, Ibu paksakan aja add slide. Ketika Ibu udah ngeklik add slide, nanti akan muncul sendiri. Gitu. Jadi ketika kita sudah menambahkan soal, sudah selesai kan, nanti akan muncul leaderboard-nya sendiri. Kalau lama nggak muncul-muncul ya, karena mungkin terkait jaringan dan sebagainya, paksakan saja dengan kita klik add slide-nya. Nanti otomatis akan muncul. Leaderboard-nya ada di bawahnya pertanyaan. Ya. Jadi setiap pertanyaan ada leaderboard. Berarti kalau soalnya 2, berarti leaderboard-nya 2. Jadi nanti urutannya soal, leaderboard gitu.
Jadi nggak bisa soal-soal leaderboard, nggak bisa. Ya, jadi leaderboard-nya itu diurutkan sesuai tadi. Leaderboard itu kan, hasil dari tanya jawab kan, dari kuis. Semacam itu. Sudah? Sudah ya, sudah semua ya, alhamdulillah ya. Ya, satu lagi 1 menit, mungkin ada yang belum ya. Saya tambahkan lagi 1 menit. Saya tambahkan lagi 1 menit. Oke. Saya tambahkan lagi 1 menit. Nah, untuk yang terakhir ini kan sebenarnya sudah selesai kuis kan sudah selesai. Mau diakhiri juga boleh, maksudnya sudah habis, atau tambahkan aktiviti terakhir, bebas. Ya, aktiviti terakhir itu misalkan mau gunakan apa sih pembelajaran hari ini, insight-nya, apa sih kesan dari kuis hari ini, bisa. Kalau tadi kan level kesulitan soalnya bagaimana, kalau dari saya kan gitu kan, jadi bebas. Sudah semua ya? Jika sudah, lihat di layar Zoom saya, kita tambahkan 1 lagi slide. Ya, akan lebih baik ketika kita sudah selesai pembelajaran dan kuis, kita tambahkan nanti aktivitinya lagi, misalkan tambahkan add slide ya. Bebas, Bapak Ibu mau gunakan untuk apa? Mau gunakan untuk open ended, ya kan? Open ended itu untuk bagaimana atau kesan, atau bagaimana pesan kesan atau saran kritik atau evaluasi, bebas, gunakan open ended. Atau misalkan gambarkan tentang kuis hari ini dengan word cloud 1 kata, atau multiple choice itu untuk polling. Ya, untuk polling itu bagaimana menurutmu pembelajaran tentang bab ini? Menarik, sangat menarik, multiple choice dan sebagainya. Itu ya, jadi gunakan silakan open ended, word cloud atau multiple choice terkait ini untuk aktivitas lagi ya. Kan kita kan ada 2 kan minimal kan, kita gunakan semuanya supaya bisa maksimal penggunaan Mentimeter ini. Ya, misalkan saya gunakan open ended. Klik open ended. Lihat di layar Zoom saya dulu ya. Misalkan your question-nya misalkan apa insight pembelajaran hari ini. Kemudian di bawah ini kita mau bentuknya nanti jawabannya itu kayak speed bubble ya, kayak balon-balon, atau one by one. Nah, ini one by one tulisannya, atau flowing grid kayak batu bata. Nah, bebas. Saya coba pakai one by one. Nanti munculnya 1 persatu jawabannya. Insight pembelajaran hari ini muncul 1 persatu. Ini tulis saja, jangan lupa tulis nama absen. Misalkan gitu. Ya. Nah, sekarang perhatikan dulu Bapak Ibu ya, perhatikan di layar Zoom saya. Di sebelah kanan ini ada kayak menu gambar atau picture ya. Di semua slide sebenarnya ada. Kalau kita mau menambahkan judul atau menambahkan tulisan atau menambahkan atau soal tadi ya, di sebelah sini ada gambar. Kita mau menambahkan juga boleh. Jadi nanti ada gambarnya di slide. Misalkan kita kasih gambar ini aja, kompas misalkan. Nah, nanti akan tercantum di situ gambarnya. Jadi gambar itu bisa kita sisipkan di soal tadi, misalkan kita punya gambar soal. Gambar ini menurut Anda apa? Misalkan itu juga bisa. Nanti muncul gini kan, tulis saja. Misalkan ini harus diisi ya. Tadi gambar kompas kan, kompas. Kita save. Udah, nanti masuk. Nah, sekarang silakan slide terakhir ini berikan aktivitinya terakhir, apakah insight, apakah kesan-kesan, apakah polling, bagaimana pendapatmu tentang kelas ini, bebas. Kemudian jangan lupa tambahkan gambar. Kita latihan menambahkan gambar. Yuk, silakan. Yang sudah selesai, slide terakhir, klik chat yes. Sudah. Ya. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya ya. Silakan. Oke, sudah. Leaderboard-nya nggak bisa diklik. Memang nggak bisa diklik, Bu. Karena kan itu otomatis ya. Nah, setelah ini saya jelaskan. Ini agak lemot ya, jadi saya batalkan aja gambarnya kan, karena agak lemot ya. Bapak Ibu yang bisa menyisipkan gambar, silakan sisipkan gambar.
Diulang Pak, untuk slide terakhir pakai yang mana tampilannya? Oke, saya ulangi ya. Tambahkan slide BC, kemudian pilih menunya yang, nah, ini saya hapus dulu ya, karena udah ini, yang tadi saya hapus dulu. Nah, saya add slide. Kemudian ini Bu Eci ya, open ended itu untuk memberikan ide ya, apakah insight, apakah pendapatmu tentang ini bagaimana, atau multiple choice itu polling. Nah, menurut kamu level quiz ini mudah, sulit, atau suka kayak tadi kan, multiple choice. Kita klik aja misalkan, yang multiple choice, kalau mau pakai multiple choice ya udah, pertanyaannya apa? Ini pollingnya kan, ini bunyinya polling. Nah, menurut kamu level quiz hari ini, tulis saja mudah, susah, lumayan. Nah, udah, ini polling kan. Nah, ini nggak ada yang benar salah karena ini kan polling kan. Mau bar bentuknya ini, atau donat, atau pie, atau dots. Tinggal nanti kita ini klik yang mana, kita tunjukkan persentasenya atau tidak. Apakah peserta bisa menjawab lebih dari satu atau tidak? Nggak perlu kan, cukup satu kali aja. Sudah selesai. Oke. Untuk aktivitas terakhir. Untuk misal insight kah, atau untuk melihat levelnya bagaimana kuis hari ini. Yang sudah, klik sudah. Setelah ini kita maksimalkan. Pak, maksimal 16 slide ya. Enggak, kalau menurut saya sih enggak ada terbatasnya, Bu. Pak. Yang maksimal slide itu hanya tadi question-nya tadi. Yang question populernya tuh hanya 2 saja. Tapi kalau untuk slide paragraf itu bisa banyak. Jadi Bapak Ibu nggak bisa menambahkan yang word cloud open ended itu hanya 2 kali saja yang tadi saya jelaskan. Tapi kalau menambahkan paragraf itu bisa. Nah ya. Nah, sekarang ini sudah selesai. Gimana cara mempresentasikannya? Caranya gini Bapak Ibu ya. Karena ini kuis ya, kita kan bentuk kuis dulu kan, ini kan materi, konten resume, kemudian ada aktivitas, kemudian kuis. Kemudian nge-share-nya bagaimana? Nge-share-nya cara lebih mudah adalah dengan cara ini, klik present ini. Oke. Ini ada menu ya, ada leaderboard yang nggak muncul, klik aja. Ini udah muncul ya. Nah, sudah. Biasanya nanti meter-meter akan otomatis. Kalau leaderboard-nya ada susunan yang salah, akan diingatkan. Ya, tadi klik aja add leaderboard, semacam itu. Tapi kalau misalkan lancar, ya bisa dipresentasikan. Lihat layar saya ya, di present. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Yang kita share link-nya adalah ini, Bu. Anak-anak silakan klik ini, link ini, www.menti.com. Ya. Kalau sudah, masukkan kodenya ini. Nah, kodenya dimasukkan. Itu Bapak Ibu. Lihat layar saya dulu ya. Jadi, saya ulangi nge-share-nya. Anak-anak klik menti.com. Jika sudah, masukkan kodenya. Ya. Kalau sudah, caranya kita pakai ini, Bu, untuk menjalankan slide-nya dengan tanda panah. Tanda panah di keyboard ya. Nah, tuliskan nama, kelas, dan absenmu. Kita tunggu di sini sampai namanya mereka masuk. Nanti akan masuk di sini namanya, di tengah. Andi, Budi, Ari, dan kita bisa melihat jumlahnya dari sini yang pojok kanan bawah ini kan. Nah, berapa yang sudah mengisi di sini question ini kan. Karena tadi kan kita menggunakan kolom answer question kan, jadi ngakalinya seperti itu. Siapa yang sudah menulis namanya. Nanti akan muncul di sini Andi, Budi, dan sebagainya. Nah, jika sudah, kita bisa mulai lagi. Klik panah lagi kan, di kanan kan. Nah, tulis satu kata penyemangatmu. Nah, karena ini kan layar saya kan, layar guru kan, kosong. Tapi kalau layarnya murid, kalau masuk di kode ini, nanti ada tulisannya kayak tadi kan, kolom menjawab. Dan nanti kita bisa melihat jawaban-jawabannya muncul di sini, akan kelihatan. Berapa orang yang menjawab, ada di kanan bawah. Yang sudah menjawab berapa, kanan bawah ini. Ada gambar orang, ada 1, 2, 3, 4, nanti muncul di sini berapa orangnya.
Tapi kita nggak tahu yang isi siapa, nggak tahu. Karena kan bukan kuis kan, beda. Kan lebih ke ide. Jadi nggak ada benar salahnya. Kemudian berikutnya kita kanan lagi mulai presentasi. Nah, karena ini live ya, karena saya pakai Zoom, jadi saya gunakan poin aja, cukup. Karena saya bisa sambil suara. Tapi kalau Bapak Ibu nggak sambil Zoom atau nggak sambil live atau hanya lewat WA, jadi Bapak Ibu ini berikan paragraf aja kan, berikan paragraf konten-kontennya kan. Misalkan manfaat sholat duha adalah bla 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 bla. Kemudian ciri-ciri ini bernafas itu ini. Jadi kayak membaca teks. Gitu. Sudah anak-anak jika sudah klik love-nya ada di kanan bawah. Nah, nanti muncul 1, 2, 3 seperti itu. Atau tambah jempolnya. Kanan lagi. Nah, kita jelaskan lagi slide kedua kontennya. Silakan anak-anak jika ada pertanyaan. Nah, nanti akan muncul lagi di sini. Kita cari di kanan bawah ini. Pertanyaannya muncul nggak? Ketika muncul, kita klik aja pertanyaannya. Nanti akan muncul di tengah sini. Saya pakai annotation ya. Kita cari di kanan bawah. Kalau ada pertanyaan akan kita tunjukkan. Kita klik nanti akan muncul di sini. Kita jawab. Misalkan kita jawab by WA. Kalau sudah terjawab, nanti di sini ada tulisan mark answer. Kita klik supaya kita sudah tahu mana pertanyaan yang terjawab, mana yang tidak. Gitu ya. Setelah ini praktek supaya bisa tahu ininya medianya seperti apa ya. Kemudian kita udah selesai, tanya jawab, nggak ada pertanyaan lagi. Jadi mulai ke ini kan kuis. Tanya kuis. Nah, kuis ini hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita klik setelah ini, nanti muncul kayak gini tampilan kita. Tampilan guru tampilannya adalah seperti ini. Waiting for player. Nah, ketika baru waiting for player ini, mereka baru memasukkan nama. Kayak tadi kan, mereka baru masukkan nama. Kita taunya dari mana? Nanti akan muncul kayak tadi kan, avatar-avatar ya, gambar donat, kuda, gambar cicak, dan sebagainya akan muncul. Kita nggak tahu namanya memang, tapi kita tahu berapa yang masuk di sini. Misalkan tadi yang absen di awal 18, berarti yang mengikuti harusnya juga 18 juga di sini, 18. Sambil kita cek kan siapa yang belum masuk, gitu kan. Di situ. Misalkan harusnya 18 tapi kok cuma 12, sambil kita japri atau di WA dan sebagainya. Nah, kalau sudah kita lihat di sini sudah banyak, sudah masuk semua, orangnya sudah join, sudah ngasih nama, kita mulai. Caranya adalah ini kan ada tulisan ya, press enter to start countdown. Nah, berarti kita tekan enter. Setelah sudah muncul semua orang-orangnya di sini dan jumlahnya sudah muncul, kita tekan enter. Nah, nanti tulisannya answer fast to get more point. Mereka juga mulai loading. Nanti muncul gini. Nah, ini nggak ada musiknya ya, karena tadi saya nggak ngeklik musik kan. Ini waktunya 15 detik. Nanti mereka menjawab. Di situ. Tunggu sampai selesai, nanti akan muncul grafiknya. Siapa yang jawab benar, salah, akan ketahuan. Itu ya. Nanti akan ketahuan siapa yang jawab benar dan sebagainya. Nah, kita klik panah lagi. Nah, nanti akan muncul ini, rankingnya. Di sini nggak ada, karena kan nggak ada yang jawab ya. Nanti akan rankingnya kayak tadi kan. Urut-urutan tadi dan seterusnya. Oke, jadi pelan-pelan aja. Klik panah, ditunggu dulu waiting for player, kita enter, mulai. Nah, tadi untuk memulai soalnya itu dengan klik enter. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, selesai. Kalau sudah selesai di escape aja. Nanti keluar kembali lagi ke sini. Sudah ya, Bapak Ibu ya. Kita akan praktek, saya bagi grupnya. Bapak Ibu ini ada 19 orang ya. Supaya semuanya mendapatkan pengalaman, saya bagi menjadi, saya pengen tanya dulu di sini. Yang sudah jadi, tolong diklik partisipan. Yang sudah jadi, silakan klik partisipan yang sudah siap kuisnya. Yang sudah selesai slide-nya, tolong klik yes. Yang belum, klik no. Silakan Bapak Ibu. Karena saya akan bagi grupnya. Tadi saya bagi grupnya, satu kelompok ada 4 orang. Yang sudah jadi ya,
Nggak usah sempurna, nggak apa-apa. Yang penting kayak tadi aja kan. Nggak usah sempurna, nggak apa-apa. Penting ada pertanyaan dan sebagainya. Yang sudah jadi, klik yes. Yang belum, klik no. Nanti akan saya bagi kelompoknya. Satu kelompok ada 3-4 orang. Jadi biar saling merasakan ya. Saya kesulitan di slide akhir. Oke, setelah ini ya Bu ya, Bu Eci ya. Yo, saya tunggu baru 5 orang yang nulis yes. Maaf, 3 orang, 4 orang yes, 2 orang no. Oke, jadi sebagai acuan saya kan, siapa yang sudah, siapa yang belum ini nanti kan. 6 orang. Oke. Silakan sambil yang lain ngeklik yes atau no. Saya tak kasih tunjukkan sama Bu Eci dulu ya, yang terakhir ya. Bu Eci bisa lihat di layar Zoom saya ya. Jadi yang slide terakhir ini opsional saja, mau tambahkan atau tidak. Ini hampir sama dengan yang tadi Bu, hampir sama yang slide nomor berapa ya? Slide nomor 3. Tulis satu kata penyemangat tadi loh, itu hampir sama. Tombolnya sama. Ibu mau menambahkan word cloud atau open ended atau multiple choice, gitu aja. Ya kalau misalkan saya ulangi ya. Add slide. Misalkan saya mau minta pendapatnya, saya gunakan open ended. Nah, apa pendapatmu dengan pembelajaran hari ini? Ya, sudah dipilih sheet bubble one by one atau flowing grid. Saya gunakan one by one. Nah, sudah selesai, sudah jadi Bu. Gitu Bu Eci. Itu ya. Ya, langsung kita mulai aja. Nanti saya ulangi ya, cara mainnya Bapak Ibu. Oke, akan saya bagi menjadi berapa ini jumlahnya? 18 ya. Saya bagi menjadi 5 kelompok. Nah, nanti ketika sudah saya bagi 5 kelompok, nanti masing-masing ada yang 4, ada yang 5. Nanti gantian salah satu yang sudah jadi ya, yang sudah jadi silakan nanti nge-share menti.com sama kodenya. Terus yang lain mencoba di Google Chrome menti.com sama kodenya. Kemudian kayak saya tadi diinstruksikan ke peserta ya, sambil kalau sudah klik ini yes dan sebagainya. Gitu ya, dicobakan kayak saya tadi ya, supaya Bapak Ibu bisa memahami. Tolong nanti yang menampilkan slide-nya nge-share screen-nya, ya, nge-share screen-nya. Ya, saya ulangi ya, nge-share screen-nya supaya Bapak Ibu tahu tampilannya. Kemudian kasih instruksi ke teman-teman yang nggak menampilkan, teman-teman sebagai pesertanya, sebagai siswanya, mencoba klik di Google Chrome, Mentimeter, dan masukkan kodenya. Nah, dan nanti Bapak Ibu belajar jadi presenter. Nanti gantian, A sudah, gantian B sudah, gantian C. Makanya tadi kan saya gunakan 2 soal kan, biar cepat. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya bagi menjadi 5 kelompok. Saya bagi menjadi 5 kelompok ya. 5. Saya assign manual saja. Oke. Ini yang sudah siapa ya? Bu Pak Suwandi sudah ya, Pak Suwandi mana? 1. Kemudian yang sudah lagi Bu Vidya. 2. Yang sudah lagi Bu Wahidatul. Yang sudah lagi Pak Yoyo. Yang sudah lagi, silakan yang sudah klik tombol ini ya, hijau ya, Bu Eci. Oke. Ya Bapak Ibu ya. 2, 3. Ini saya baru nambahkan dulu ya, tuh 2. Oke. Saya nambahkan dulu. Tuh 2, 3. 2. 2, 3. Ya, sudah ya, sudah saya bagi 5 kelompok. Silakan join room. Silakan join room ya. Nanti gantian ya.
Masing-masing ada 4 sampai 5 kelompok. Nanti saya akan masuk ke masing-masing room. Silakan Bapak Ibu, silakan join room. Silakan join room. Yang lain silakan join ya, sudah join ya. Ada 9 yang belum join. Silakan ya. Pak Zen, saya malah keluar dari join room ini mau masuk